sih Bang Brando bakal habis-habisan sih di fight ini karena dia juga mau membuktikan bahwa pertandingan kalian yang kemarin itu Bagus lah kalau dia mau rematch lagi. ya katanya. Jadi mau bikin antara timur dengan barat katanya. Wah, Timur dengan Batak gitu. Iya. Bagaimana prediksi Abang tentang Ronald melawan Putra ini? Kalau aku sih tetap pegang Ronald. Mau kayak manapun yang takut tetap Tetap Ronald. Ronald. Peluang Paris menang berapa persen di boxing melawan Rudy? Ya dia tuan rumah. Ya ini 80% lah. 80%, Iya. pasti menang. Iya, kalau untuk ibaknya makanya Coach Rudy menargetkan itu KO pastinya. Oke, teman-teman, kembali bersama saya Setia Bonar dan kali ini saya lagi bersama Jaguar Porcea yang bakal bertanding nanti di bulan 11 di tanggal 9 ya, Ya. abangku. Waduh, ini saya grab begini, camnya abang ini. Bang Gideon Manurung, abangku. Siap. Apa kabar abangku? Sehat, Bang. Sehat ya? Waduh, ini suatu kesempatan yang sangat berarti bagi saya, Bang. Bisa datang ke camp abang ini. Siap, Bang. Ini nama campnya apa sih, Bang? Beat up, Bang. Beat Up. Di lokasi Di Patal Senayan. di Senayan ya. Luar biasa. Ini kita, Bang, konsepnya kita ngobrol santai aja, Bang. Siap. Kita seputar combat sport kita obrolin, semua fighter juga kita obrolin. Nah, kebetulan juga kan Abang suka podcast-podcast gitu kan, suka nongkrong juga kan, Siap. sambil ngopi. Ngopi dulu, Bang. Oke. Kira-kira Bang Gideon ada nggak target Kak Uranti di pertandingan Bang Gideon melawan Brando Mamana? Kalau target KO itu pasti ada. Pasti ada. Bukan cuman aku ya. Bahkan Brando pasti ada menargetkan KO. Mau fighter manapun pasti ada menargetkan KO. Cuman kita kapan bisa ngambil momentum itu aja sih. Iya. Tapi kalau menurut aku sih kesan fight itu bukan lebih ke KO sih. Apa itu? Ya main panjang, bisa menghibur penonton, bisa ngasih tanting, kasih Oh hiburan iya, lah. Bisa kasih kesan fight yang ditunggu-tunggu penonton lah kita. iya. Ya maksudnya habis fight ini wah KO udah biasa gitu. Iya. Kalau kita bisa ngasih kesan gitu, Tontonan menarik ya. kesan, tontonan menarik lah gitu. Iya. Dan selesai fight itu kita ada event, kita selalu diundang, dinantikan sama Dipanggil, penonton gitu. gitu. Itu sih yang lebih PR sih menurutku. Iya. Tapi katanya sebelumnya kalian sudah pernah bertanding di Wampret ya? Udah pernah. Sewaktu pertandingan itu yang menang Bang Gideon. Aku menang. Dia terima nggak? Katanya ada isu-isu Brando itu setelah bertanding dengan Bang Gideon di MMA, si Brandonya katanya nggak terima katanya. Iya dia. Itu benar nggak? Pada saat itu memang iya benar. Pada saat itu dia nggak terima kan. Cuman nggak terimanya dia itu pada saat itu dia melalui sosial media sih. Dari sosial media? Iya. Mau itu dari Facebook ataupun dari Instagram ya. Pada saat itu masih Instagram sama Facebook. Facebook lah yang Belum ada TikTok lah. Belum rame-rame TikTok lah gitu. Udah ada TikTok tapi belum serame inilah. Cuman masih banyak pakai itulah kan live Instagram. Ya, Instagram sama Facebook. Facebook. Jadi dia live di Facebook sama di Instagram gitulah. Saya nggak terima dengan hasil kekalahannya dia, dengan hasil yang dikasih wasit juri gitu kan. Ya udah ya yang penting aku menang itu aja sih, ngapain Karena memang itu keputusan juri ya, sendiri kan. juri sendiri ngapain terlalu direbeti. Kalaupun dia nggak terima ya udah ya cari promotor yang bersedia nge-fight-kan kita. Kita tanda tangan kontrak, ada yang ACC promotor, udah tanda tangan kontrak selesai, kita jadwalkan fight-nya. Dan akhirnya Bang Gideon dipertemukan dengan Brando Mamana di HSS. Nah, sebelum itu pernah kita pengen ketemu juga. Di mana? Ada di event Motai. Tapi
Tapi ya nggak jadi, nggak nggak jadi. jadi. Dulu rencananya mau dibuat di Pekanbaru kan. Di rules apa? Terus Motai, Muay Thai. ya. Oke. Coba. Ini kan udah dipertemukan lagi di HSS. Heeh. Ini pakai rules apa nih? Nanti Kickboxing. kickboxing, Kickboxing. kickboxing. Oke. Statement Brando Mamana di waktu video kalian apa di face to face ya? Di YouTube-nya Paris katanya dia memiliki serangan tendangan putus asa. Pukulan Itu putus asa. ya pukulan putus asa itu lucu sih. Bagaimana tanggapan Gideon tentang itu? Aku Pukulan putus asa itu. terkesan lucu aja. Nah, Kayak mana pukulan putus asa? Istilahnya sama kayak yang dibilang netizen gitu. Sebelum tandingnya aja dia udah putus asa kan, kan gitu kan. oke. Nah, itu doang sih. Nah, Maksudnya oke lah tanding baba, tapi dia mengeluarkan pukulan putus asa. ya. Kayak mana pukulan putus asa ini? Aku itu yang masih bingung sampai sekarang. Cuman ya statementku pada saat itu aku bilang, ya mungkin ku rasa dulu sedikit kayak mana apanya, ku takar dulu kan. Ya oh segini, ya udah. Ya kira-kira keras, ya udah berarti aku lebih rapi lagi kan gitu. Kayak kalau biasa aja nya masih bisa ku tampung, ya mungkin ku tampung langsung ku counter, langsung ku kombinasi dengan pukulan tendangan sama apalah serangan lah gitu. Oke. Tapi menurut Bang Gideon, Brando ini lawan yang berat atau yang bagaimana sih untuk HSS ini? Karena Abang kan mewakili nama Bau Hantam. Ini beban nggak sama Abang atau biasa aja? Biasa aja sih. Biasa aja. Biasa aja, nggak ada jadi beban. Ngapain aku latihan kok tiap hari, ngapain aku jadi beban? Berarti Brando Mamana bukan target Abang ya? Ya nggak target sih, tapi ya lebih ke ngebungkam mulut dia yang berkorak-korak kemarin itu aja sih. Oke, berarti hanya mau membuktikan itu ya? Iya, ini Membuktikan ajang tuh- pembuktian lagi. Jadi kalau dia kalah jangan berkoar-koar lagi kan gitu. Karena udah 2 kali kalah. Iya. Tapi menurutku sih Bang Brando bakal habis-habisan sih di fight ini karena dia juga mau membuktikan bahwa pertandingan kalian yang kemarin itu Bagus lah kalau dia habis-habisan lawan Gideon. Jadi Gideon juga nggak gampang mengalahkan dia. Jadi ada perlawanan yang spesifik lah gitu. berarti Bang Gideon juga suka dengan lawan yang keras gitu. Ya suka, semakin keras kau ya semakin keluarkan teknik yang ku punya itu aja. Ya udah senjata siapa yang paling tajam nanti di sana. Pisau siapa yang paling tajam di situ. Jab siapa yang paling tajam itu aja. Pukulan siapa yang paling tajam kita lihat aja nanti di atas ring. Intinya bensin aman nggak gitu aja. Bensinnya Brando lah. Brando. Kalau aku nggak usah ditanya lah kalau masalah bensin. Itu aja sih. Bukannya sombong atau kayak mana lah. Cuman aku percaya dengan hasil latihanku sama program-program apa yang dikasih pelatih. Ya istilahnya selebihnya aku juga bisa takabur. Itu semua atas kehendak yang di atas. Ya, Apapun sejauh ini pun Gideon ya karena yang di atas. benar. Karena kekuatanku itu aja. Ya. Habis melawan Brando nanti ada nggak target melawan faktor-faktor luar gitu? Entah dari Malaysia. Ya kalau dikasih panggung Gideon sih is okay ready. Ready? Kulihat kemarin ada postingan Bang Gideon sama Celos di Instagram. Celos. Foto bareng ya sama promotor Oh. Bion. Ya itu kan kemarin sebelum main di Pasti Fight kan. Iya. Kalau nggak salah itu pas Beyond Beyond Madness. Tryout. Bion Madness. Madness ya? Iya. Ya Madness. Nah itulah Madness. Udah sempat ada obrolan nggak untuk kesana sama promotor Celos? Aku udah pernah ngomong sih sama Ceros kan. Nah sempat ngomong lah di situ. Makanya bisa ngajak foto kan. Iya. Ya sembarang aku bilang itu Charles kasih fight sama aku bang. Charles yang mana itu? Charles Ebu. Charles Ebu yang lawan Nopan kemarin. Oh, jadi abang minta slot gitu? Ya minta slot itu Charles Ebu udah aku kalahkan 2-0 itu. Kalau memang abang Kalau 2-0 ya ngapain lagi cari yang lawan yang lebih keras lagi lah. Dari Malaysia lah dulu. Ada nggak dari Malaysia, faktor Malaysia yang pengen ditantang Bang Gideon untuk di Beyond?
Ada nggak? Entah yang Indonesia juga nggak apa-apa. Aku nggak terlalu tahu ya fighter Malaysia siapa itu, ya, siapalah. Intinya kalau Gideon dijadwalin sama siapapun, mau dia fighter udah main di One Champ atau main di Lumpini sekalian atau main di RWS, Gideon selalu siap sih. Itu aja. Nggak peduli aku siap dia punya nama. Ya. Semakin punya lama lawanku, aku semakin ya semangat. Semakin semangat. Karena kalaupun aku kalah melawan dia itu, Ya. ya ada yang kucuri dari dia, itu aja. Ada Benar. ilmu yang kudapat dari dia, ada Ya. pengalaman yang kudapat dari seorang yang udah jauh tekniknya daripada aku. Ya aku nggak sekedar fight, bukan sekedar fight bang. Jadi aku fight itu yang mempelajari teknik-teknik orang juga, apa yang dia punya serangan-serangan mematikan, ya itu ku pelajari lagi untuk kayak effort menambah jam terbang lah gitu. Ya. Bukan kita asal bak gitu, tapi nggak ada kita pelajari orang gitu. Berarti belum ada yang tertarik untuk melawan fighter Malaysia ya? Bukan ya, dibilang nggak tertarik, aku nggak tahu. Nggak tahu sama Nggak kenal sekali. sama sekali sama mereka. Iya, Tapi iya. kalau memang harus ada ditawarin main ini main itu, aku sih bodo amat mau kau siapa, mau kau ini, yang penting aku latihan. Ya paling kan ya ku cari tahu apa biasanya teknik-teknik dia, siapa namanya lawan gitu, ya paling kan Iya. itu doang ya, hal yang wajar sih kalau untuk fighter kan. Iya, iya. Ya kita cari tahu kan, oh dijadwalkan sama ini, oh cara fightnya kayak gini. Kita kan harus mempelajari kelebihan dan kekurangannya dia. Iya. Di saat kita kapan masuk apa kan gitu. Kita juga harus ngasih tunjuk ke pelatih kita kan, oh ini videonya gaya bermainnya kayak gini. Ya otomatis kan pola-pola yang dikasih untuk kita latihan pasti pola-pola untuk melawan dia. Iya, iya. Tapi abang kenal nggak sama si Sung Gokong? Oh tahu Tahu nggak? Jeremy. Tahu nggak Sung Gokong? Tahu. Nah, dia kan baru siap bertanding melawan siapa itu? Yang di Beyond Madness? Si Juan. Juan. Nah, si Juan kan. Abang tertarik, Bang Gideon tertarik nggak untuk fight dengan faktor-faktor Beyond Madness yang kemarin? Ada nggak salah satu yang tertarik dari mereka untuk fight Kalau di sana? tertarik sih, aku sih paling tertarik sih sama, kalau bisa sama Nopan, sama Charles, ya sama Jeremy juga, Sung Gokong boleh juga sih, karena dia Boleh. salah satu fighter yang menjual ya kan. Ya. Tengil lah, hampir 11-12 lah sama Gideon gitu kan. Iya. Nah, ya pengen lah. Nah ini bisa nih Pak Presiden, Pak Celos, Bang Gideon untuk Beyond Gerian juga boleh lah, Gerian. Urian. Serius? Ya, mau siapapun, mintanya fighter siapa yang tertop di Beyond boleh. Mau kelas 51, 55 Gideon ready itu aja. 52. Ya kalau ada sih buka kelas lah di 53 sih. 53. Nah, ya Siap kalau bisa. tampung. Aku pasti usahakan pemegang sabuknya di situ. Wih Tapi kalau 51 udah gak susah sih nurunin berat badan. Tapi ya kalau memang jelas, ya kita nggak usah munafik lah ya, kita realistis lah ya. Kalau Gideon fight itu pasti selalu menjanjikan sama promotor ngasih kualitas yang terbaik. Karena itu utang Gideon sama promotor. sama promotor ya, tanggung jawabnya ya, Tanggung jawab. memberikan yang terbaik Ya, gitu. memberikan yang terbaik, tontonan yang terbaik, kualitas terbaik lah. Karena di mana-mana Gideon itu selalu dinanti sama penonton, sama pecinta combat sport. Itulah yang selalu bisa Gideon kasih sama promotor. Makanya promotor ya puji Tuhan sampai sekarang masih banyak yang manggil Gideon untuk fight. Di bulan ini ada berapa fight? Di tahun ini, Gideon? Tahun ini, Karena aku tengok sering fight juga. tahun ini baru 5 lah, baru 5 fight ya dalam waktu berdekatan. Nanti kalau ke Brando yang ke-6 lah, Yang keenam. yang ke-6. Kelar dari berat tuh ada lagi? Kemarin tadi barusan ditawarin main di itu, Gimana? di Medan, main MMA, tampung-tampung aja lah. Waduh, banyak banget ya. Tanggal 15 juga Desember kayaknya ada juga kalau jadi ya. Katanya mau di rematchin sama si itu yang kemarin patah hidung itu. Sama si... Yang di Bali. Oh, yang di Bali? Iya.
Oh, mau rematch lagi? Ya katanya. Jadi mau bikin antara Timur dengan Barat katanya. Wah, Timur dengan Batak gitu. Iya. Oke, ini kita memulai membahas tentang Timur dengan Batak. Abang dekat nggak sama yang namanya Ronald Siahaan? Pengusahaan Tahu nggak? tentara atau yang Yang tentara. ya cukup. Nah, ini kan dia mau fight dia dengan eh, di Beyond 6. Bagaimana prediksi Abang tentang Ronald melawan Putra ini? Kalau aku sih tetap pegang Ronald. Mau kayak mana pun itu aku tetap Tetap Ronald. Ronald. Kenapa? Ya aku NKRI. Tapi banyak juga faktor-faktor Indonesia, bahkan masyarakat Indonesia yang memprediksi atau yang meremehkan dia. Katanya Ronald itu hanya banyak bacot doang katanya. Enggak lah. Aku kemarin waktu lawan Ronald lawan siapa yang terakhir yang dari Bali MMA itu? Fahri ya? Fahri. Ya dia Fahri bukan nggak bagus Fahri. Kurang bagus apa lagi Fahri di situ. Iya, Tapi bisa dia buktikan kan. benar. Itu aja sih. Kalau aku sih intinya Ronald itu Berpihak kepada kalau dibilang sombong sih nggak sombong sih. hmm, Cuman orang salah ini aja. salah Ya, pandang gitu ya. pandang. Bahkan aku juga banyak yang bilang aku sombong. Kenapa? Ya mungkin dengan gaya aku yang tengil, gaya aku yang selengean kali ya kan. Ya tapi aku masa Tapi- bodoh sih sama. Tapi menurutku itu marketing sih. Ya kalau menurut aku marketing. Ya kan? Karena kalau nggak gitu nggak menjual kan? Tapi kalau kita ngopi kayak gini pernah nggak gitu sombong? Nggak lah. Maksudnya berpapasan di jalan, ketemu di tongkrongan lah kita bilang. Kalau asli ya nggak guys. Cuman kalau ya di media sosial memang harus kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu, mana mungkin banyak promotor-promotor yang manggil Gideon. Ya, Itu sih. Karena menilai faktor itu jangan dari sosial media. Bisa menilai faktor itu dari sosial media apabila fake-nya. ya. Tapi kalau ingin mengenal karakter dan sifatnya, temuin aja langsung orangnya. Langsung temuan gini kan, Ya, tatapan, ngobrol. Pasti jiwanya seru. Kita udah membahas Ronald. Sekarang kita membahas Paris lawan Rudy. Kenapa Bang Factor ini? Abang udah lebih tahu lah. Gitu. Prediksi Abang. Kalau mungkin dari rules ya, Ya. suatu sisi mungkin Paris yang diunggulkan. Karena Wih, kenapa? enggak, Abang kan bawa baku hantam. Kenapa? maksudnya dari segi rules ya, Ya. ya karena kan Paris itu kan udah lebih banyak mainnya boxingnya kita bilang ya kan. Iya, benar. Cuman banyak pengalaman Ya beda bos main boxing, Rudy. beda main MMA, beda main Muay Thai, Oke. beda main kickboxing. Ah, Abang Bang Gideon pernah lihat nggak pertandingan Paris lawan siapa itu? My Father ya dia yang dulu. Ah, Dia itu kan dulu Factor MMA, one champion. iya tapi dia kan Waktu sering dari dipakan dulu sama Paris di boxing, enggak, dulu dia udah main boxing Paris juga. kalah Banyak kok pernah main boxing dia. banyak. Banyak. Pemain boxing juga memang dia. Nah, terus Paris sama Rudy ini gimana? Ya kalau menurut aku ya, Eh, bukan aku tetap milih Rudy itu Oke. aja. Cuman kalau untuk kita dari boxing ya, boxing itu bukan gimana ya, yang paling capek dari segala rules apapun itu memang boxing yang paling capek karena sasarannya itu kepala, perut. ya aku setuju. Kalau untuk segi apa? Karena kalau untuk MMA ataupun kickboxing ataupun Muay Thai dibilang itu otot kita terbagi semua. Kalau boxing itu cuman pinggang ke atas, itu aja yang lebih apanya. Makanya orang boxing itu besar-besar di sininya. Ya, Lihat kalau kami yang yang nggak asli petinju tapi main di kickboxing dia memang kecil-kecilnya ini kami nggak terlalu apa. benar. Kalau boxing itu sini tebal, ini tebal. Seperti Paris lah ya. Beda dan bobok pukulan itu beda juga. Cuman ya nggak menutup kemungkinan juga kita cerita
jam terbang. Iya, jam terbang. Nah, Jam ini kita terbangnya masuk jam terbang. Coach Rudy ini udah bermain di One Champ, Hmm. ya udah bermain SEA Games, udah pernah pelatnas Mote SEA Games, ya apalah itu. Udah banyak lah jam terbangnya. Banyak jam terbangnya di One Pride MMA, One Champion. Hmm. Ya udah cukup inilah, pede lah dengan apanya sih. Oke, oke. Berarti kalau untuk di rules boxing Ya untuk diuntungkan secara permainan ya Paris. Paris. Iya. Berarti prediksi Bang Gideon pertandingan nanti Paris yang bakal jadi pemenang. Enggak. Tetap Rudy. Tetap juga Rudi karena bawa baku Rudy hantam. Bukan karena bawa baku hantam. Jadi? Karena aku dari tim baku hantam juga, satu juga. Ya kita kan cerita dari pengalaman. Oke. Yang saya maksud prediksi yang bakal menang gitu aja. Ya, Nggak usah jauh-jauh lah. prediksi yang paling Paris lawan Rudi. bakal menang ya Rudy. Itu aja. Tapi ini di rules boxing. Sementara yang diunggulkan itu Paris. Gimana sih? Ya diunggulkan secara ini kan, secara rules kan. Iya. Tapi kan kita belum tahu apa yang terjadi di atas ring kan. Apapun bisa terbalik, bos. Oke, peluang Paris menang berapa persen di boxing melawan Rudi? Ya dia tuan rumah. Ya 80% lah. 80%, udah Iya. pasti menang. Iya, kalau untuk ibaknya makanya Coach Rudy menargetkan itu KO pastinya. Oh, berarti kalau tidak KO, Ya bisa didramakan palingan. Itu berarti aja. bisa disetting Paris menang Ya gitu. bisa lah, apa yang nggak bisa di Indonesia, Wah. bos. Berarti settingan dong nanti jatuhnya kalau sempat Paris menang. Tak nggak tahu juga kalau settingan tuh kayak mana. Yang pastinya itu kemenangan itu bisa dibeli. Itu aja. Oleh Paris. Siapa ya orang itulah pastinya. Nggak usah lah sebut nama. Intinya ya tuan rumah lah jatuhnya. Oke. Ini sih bahaya ini sih. Gak apa-apa. Kenapa rupanya yang realitanya kayak gitu? Ya memang iya. Aku juga berapa kali dirugikan dalam fight. Oh, Ya, sempat aku juga. terima aja. Berarti Bang Gideon sering juga dirugikan gitu. Ya sering lah ke Jurnas apa. One Pride juga aku pernah dirugikan kok. Waduh, Ya ngapain pala apa. udah berpengalaman juga ya. Apalagi ketemu tuan rumah lagi. Ngapain kita takut-takut? Ya kalau memang kita jago pasti dipanggil. Kalau kita menjual dalam fight pasti kita dipanggil, itu aja. Kita nggak ngemis-ngemis panggung sama siapapun, itu aja. Ya mungkin kita pernah minta tolong sama orang atau sama siapapun itu. Ya. Cukup sekali dua kali, bos, itu aja. Kalau ketiga kali dan seterusnya kita kayak anjing, kayak pengemis jatuhnya kita. Oh, Ya siapapun itu, terdekat siapapun itu, Gideon pernah minta tolong ya. Intinya untuk ketiga atau kesekian kalinya Gideon nggak bakalan mau. Karena kita bukan penjilat, itu aja. mantap kali kata-kata itu, Bah. Itu bagus itu untuk penutup. Oke. Bang Gideon, thank you Bang udah diajak ke sini untuk lihat-lihat campnya dan udah ada kesempatan kita ngobrol sama Bang Gideon. Aku doakan Bang dari Coba Fight Abang jadi pemenang nanti di HSS melawan Suri. Brando. Pokoknya all in tim baku hantam. Ya, all in ya. Untuk penonton semua all in tim baku hantam. Aku dukung Bang Gideon. Tapi dari tim HSS ada yang kau unggulkan atau gimana? Dari tim HSS yang kuunggulkan cuman siapa sih si Lerisiu. Oleh Resiu. Ya, aku cuma menunggu-nunggu pertandingan Lerisiu dan Paris dan pertandingan Gideon. Itu sih. Dan Capung satu lagi. Capung itu Capung. gokil sih. Gokil itu. Itu pasti banyak drama nanti sana. Karena Capung itu juga pandai ngegoreng kan. Marketing dia di TikTok bagus lah. Sosial media lah. Sosial media dia bisa lah menggoreng-goreng menjadi matang. Oke, itu aja sih Bang yang kena udah berapa menit nih udah ada nih Lama lah kayaknya.
25 menit ada nih kayak kita ngobrol-ngobrol gini. Aduh, makasih banyak Bang udah diundang ke sini. Ini pertama kali aku datang ke campnya Bang Gideon guys. Meet up. Bang, satu kata dulu Bang, atau kata-kata motivasi untuk penonton-penonton Toba Fight podcast Toba yang ingin menjadi fighter. Coba dulu Bang. Fighter yang mana Ya. di Toba Fight atau fighter? Mau intinya fighter lah, mau fighter di Oh, di Beyond, HSS, Toba Fight, semuanya yang ingin menjadi fighter hebat. Coba dulu Bang. Oke, buat kalian yang baru memulai ataupun yang sudah terjun, walau mungkin nggak ada wadah ke jenjang yang lebih tinggi, ya mungkin kalian harus lebih giat lagi berlatih ya. Mungkin udah berlatih tapi kita kan sekarang fight ini bukan menjual jago di atas ring doang. Satu juga kita harus belajar yang namanya entertain itu. Oke guys, kalian harus banyak-banyak tag, bikin video, shadow box ataupun lagi sparring sama siapapun itu, kalian harus tag ya, mau HSS ataupun Beyond, Iya. pasti fight ataupun coba fight. Pokoknya One Pride, kalian tag deh. Semua ya lah. Semuanya yang ada combat sport yang ada di Indonesia ataupun bahkan mancanegara. Jadi semakin kalian apalah kalian tag, intinya contohnya gini ya, aku kasih tahu contohnya gimana cara untuk bikin video untuk apa. Mungkin kalian nggak bisa meng-call out siapa, kalian segan atau gimana. Buat aja gini, gampang simpelnya. Aku di kelas 52 kilo. Nama saya Gideon Manurung, Jaguar Porsche Ribak Sude. Apapun lawannya saya siap melawan. Itu aja. Kalau kalian misalnya takut langsung sebut nama gitu atau call out atau nggak enakan orangnya, udah intinya siapapun lawannya saya di kelas berat 52 kilo saya ready, siap tampung, Ribak Sude, bam. Oke. Dan motivasi saya intinya kalian tetap semangat, tetap andalkan Tuhan, karena kalian bisa sejauh ini bukan karena kekuatan kalian tapi karena kehendak Tuhan. Oke, salam Jaguar Porsche Ribak Sude, bam. Oke. Thank you Leko. Terima kasih abangku. Oke, teman-teman, terima kasih sudah nonton dari awal sampai habis. Intinya kita bakal rutin lagi buat podcast ngobrol-ngobrol sama factor-factor yang ingin kalian, saya mau ketemu dengan fighter-fighter siapa lagi bisa komen di bawah, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube podcast Toba Fight. Terima kasih.